Ya, silakan. Sudah bisa dimulai. Terima kasih. Nanti pembacaan Al-Quran oleh Manuel tolong diperhatikan. Ini bagian daripada ibadah kita yang memperhatikan yang mengaji juga nanti ada berbagai kebaikan karena ini ibadah buat kita. Ayat 1000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Dengan memohon dan milik Allah dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian alam manusia terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dia berkata, ya Tuhan, tidak ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menyenangkannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman, ya Tuhan kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami.
Dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih buat Mahmud dan Makalah yang telah Udah mulai belum? mudah-mudahan Pada tenang. kita semua ada yang untuk selanjutnya dari sambutan dari Kang Reni selaku penerima tamu. Suara segala pangkasetan saya koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mohon dulur-dulur masyarakat tadi. Alhamdulillah kasih ayana dipertahankan sampai di acara ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada dukungan teman-teman semua. Semua ini hanya kita di sini mempunyai tempat saja dan makanan. Kita sendiri berjualan dan yang lainnya juga ada macam-macam makanan yang lain. Atur nuhun supaya terkena keuangan ada keuangan yang nuhun pisan. Pokoknya pengawasan apa? Semoga dalam pertemuan ini kita dari datuan ini kami ini jangan sampai nanti baru makan nggak enak nggak habis wah bahaya ini suasana. Jadi nanti bulan berikutnya juga ada koreksi makanan. Dari saya semoga teman-teman semua berhati semua ya. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aslinya ada pengusaha yang geprek kreasi gitu ya. Jadi kita alhamdulillah bisa dipertemukan di sini. Jadi kawan kita ini usahanya di sini dan mudah-mudahan kita bisa membawa teman berkah ke sini bila ada waktu sampai. Nah selanjutnya jadi nanti ini yang ditunggu-tunggu dari Kang Haji Kang Tatang, mohon ini disimak dengan serius. Ini dari rekan kita akan menyampaikan berbagi nasihat juga berbagi kebaikan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannata wal nar fi hadhihi. Wa anzalna taqdiran iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sahabat-sahabat semua yang hadir di sini, yang pertama dan kita utamakan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat ilahi kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang tidak bisa hadir, beliau-beliau pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, insan yang paling mulia, insan yang paling terpuji, insan yang tiada cacatnya dari awal hingga akhir, Nabiyana wa Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita berkumpul di sini mendapatkan ridho serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya memulai, saya minta maaf kepada sahabat-sahabat. Saya bicara di sini bukan mau menasihati, karena saya juga masih perlu banyak dinasihati. Dan saya mau menggurui, karena saya juga masih banyak harus belajar. Di sini saya hanya sebagai mengingatkan, karena saya yakin sahabat-sahabat di sini insya Allah sudah lebih banyak yang tahu. Jadi saya sekarang hanya menyampaikan, mengingatkan kepada yang lupa. Lalu juga disebutkan di profil mengingatkan kepada yang lupa. Bapak sobat semua, insya Allah hari ini kita menyampaikan masalah nafsu. Nah, ibu-ibu tahu apa itu nafsu? Coba katakan dulu nafsu, apa itu nafsu? Ya, nafsu itu enak. Ada yang lagi jawabannya apa nafsu? Nah, dari bapak-bapak, dari pikiran langsung ke jiwa. Yang lain apa? Ya, nafsu adalah suatu keinginan. Cuma biasanya nafsu dikonotasikan dengan yang negatif. Ya. Yang mana hawa nafsu itu menempati dalam tubuh kita, dalam maksiat dan juga dalam ibadah. Jadi nafsu tidak selalu dalam kemaksiatan aja. Dalam ibadah pun nafsu itu mengganggu kita. Yang mana posisi nafsu, hawa nafsu selamanya dia menempati posisi-posisi yang sangat penting dalam tubuh kita, Lalu dia menjalan ke tempat-tempat yang sangat strategis. Contoh yang jelas dalam nafsu maksiat. Nafsu maksiat sudah jelas itu bisa dilihat. Baik maksiat badani atau maksiat rohani. Nah, nafsu badani yang gimana? Contohnya zina, mabuk-mabukan. Ya. Cuma semua itu nafsu itu akan berakhir dengan kehancuran.
Dan puncak dari nafsu itu yaitu kegembiraan dan kepuasan. Nah, terkadang manusia suka lupa. Apabila dia merasa gembira dan puas, nah disinilah setan ikut berlari, ikut berpesta. Sehingga tidak sadar dia terlena, barulah dia hancur, baru dia sadar. Bukan ini terjadi pada diri saya sendiri. Saya dulu untuk ukuran saya pribadi, uang tidak kurang. Anu kesebasa pemborong, aku segampangnya. Cuma saja di bawahnya itu tidak benar. Tiap malam selalu di diskotik Google. Speaker tuh boleh ditangkap. Ripping terus setiap malam. Ya karena terlena dengan gampangnya uang. Terakhir saya dapat kerjaan itu yang lumayan besar. Dengan segala kalkulasi, resiko-risiko sudah diperhitungkan. Tapi Allah Maha Kuasa. Ibarat membalikan telapak tangan dengan mudahnya. Hancur saya. Tahun 96 saya sudah meninggal utang. Kehancuran itu sampai meninggal utang saya 120 juta. Zaman itu, tahun 96. Itu bukan ke satu orang, berceceran, terutama ke material. Kemudian ada kartu kredit banyak, gas gitu. Nah, dengan terlenaknya saya, dengan kehancuran saya itu, bukannya saya berhenti, sudah diperingatkan, kok Allah sudah dikasih peringatan itu, malah terus. Sampai saya menguasai tempat hiburan, salah satu tempat hiburan di Bandung. Dari lantai 1 sampai lantai 3, nama bungsu itu sudah dikenal. Sampai sopir-sopir taksi tiap malam store ke saya. Bir hitam 2 botol, rokok 2 bungkus, uang 75.000. Padahal itu bisa beli, itu bisa nawan. Nah, lama-kelamaan, alhamdulillah Allah memberi hidayah gitu ya. Akhirnya saya memutuskan pergi ke Jawa Timur. Padahal saya belum pernah menginjak Jawa Timur. Nah, dalam berpikiran saya pergi dari Cimahi bukan saya mau lari dari utang, tapi saya lari dari Cimahi, lari dari kehidupan apa? Alhamdulillah ketika saya masih pesantren pun, alhamdulillah utang terbayar. Aneh keadaan. Karena pada saat itu Romo Yayi Idris Marzuki almarhum memberikan suatu amalan sama saya. Amalkan ini Pak, insya Allah masalah akan beres. Masih pesantren aja udah beres. Gitu. Nah dari situlah saya berpikir, ingat dan sadar bahwa saya bukan berarti saya sekarang bersikap, bukan. Cuma kalau dibandingkan dengan dulu, wah 180 derajat. Nah disitulah nafsu dalam maksiat yang jelas nyata kelihatan. Cuma yang nafsu dalam ibadah, nafsu dalam ibadah itu sama, susah dibersihkan. Contoh misalnya ini kita kumpul-kumpul, judulnya kan dikemas silaturahmi, ya. Dikemasnya silaturahmi. Apakah itu bukan suatu ibadah? Ibadah ini. Cuma jangan sampai kita kotori silaturahmi dengan ibadah yang lain, contoh sholat. Setan sudah berjanji ke Allah bahwa aku akan mengambil umat manusia dari segala penjuru, dari segala cara dan setiap orang. Contohnya misalnya kita sholat,
Mulai dari wudhu kita ikuti syarat dan rukun terpenuhi. Misalkan saleh, ya. Begitu menginjak ke sholat, mulai dari mau takbir kita benar-benar setan saleh. Kita terus bisa mengalah. Tapi begitu udah salam, keluar dari lepas bersejadah, timbullah ayu salam, ayu bersemangat. Hal yang tertinggal di kubah. Nah, itu udah hancur ya. Jadi kita harus mendeteksi apa segala perbuatan kita. Apakah kita ibadah kita untuk Allah, untuk manusia, atau untuk khayal kami? Nah itu mendeteksi dan untuk membersihkan itu dengan apa? Yaitu dengan niat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, inna a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal itu tergantung dari niat. Dan hasilnya itu tergantung dari niat. Kalau niat kita kotor, ya udah rusak ibadah kita. Bahkan hasilnya pun tidak akan bagus. Makanya tadi yang dikatakan dalam ayat yang dari Al-Qadimah, saya sebutkan dari surat Bayyinah ayat 5 itu. Ya. Tidak aku perintahkan kepadamu kecuali beribadah kepada Allah, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan bersih, hunafa dan lurus. Nah, lurus ini apa? Yang disebut dengan lurus di sini. Lurus itu yaitu ya, itu kayak embel macam-macam. Jangan ada embel macam-macam. Ya sholat kewajiban yang maktubah yang 5 waktu itu ya sholat. Jangan sampai juga pernah sholat rezeki orang nama dan saya kasih malam ini. Kalau sholat itu udah sholat karena Allah, tidak. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah amun disilah manusia kita dapat bonus. Ya, kalau kita sudah dekat dengan Allah. Kadang di sekolah kita sendiri itu susah kita menemukan kekhusyuan. Dan sekarang saya bertanya, apakah kita pernah khusyuk dalam sholat? Insya Allah semua nggak akan ada yang khusyuk. Ya. Bahkan ada istilah yang disebut ini guyonan, semacam guyonan, tapi betul masuk akal. Insya Allah semua juga pernah mengalami. Misalnya sekarang kayak tidak hilang uang atau lupa nyimpen kunci, di mana kunci mobil atau kunci motor. Tapi mau ke sholat pakai ini berasa. So, ingat ya mau ke sholat. Oh iya. Salaman sama kami. Setan. Bahkan susah tidur itu kan sebenarnya yang susah tidur. Obatnya apa? Obatnya apa yang susah tidur? Maca Quran. Oh. Maca Quran. Maca Quran mah 5 menit itu selesai. So main HP malah tambah jadi. Enak gogolan. Jadi hati-hatilah dalam ibadah karena ini setan itu selalu mengganggu dari segala penjuru. Satu bidang kita lolos, bidang yang lain itu terus. Bahkan dalam urusan dunia pun hati-hati apa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf
saya lupa ayat ternyata cuma di situ secara berangsur-angsur Allah menggiring manusia mengarahkan manusia ini pada kebinasaan yang tidak tahu dari mana arah datang kebinasaan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, karena Allah Maha Kuasa ibarat membalikan telapak tangan. Kita secara matematis, secara apa-apa sudah dihitung resikonya begini, wah udah tertanam. Tapi Allah nggak bisa diberi apa namanya. Nah untuk itu hati-hati dengan nafsu ini. Ya karena tadi dikatakan bahwa nafsu selalu menggoda umat manusia. Karena yang sudah janji dulu waktu dia suruh sujud kepada Allah, suruh kepada Nabi Adam, kecuali dia yang tidak mau turut. Ya mungkin kalau katakan setan itu ya itu kalau di Al-Quran katakan jin ya. Karena di sini dikatakan jinna wa insa berarti jin. Biasakan yaitu masih turunan anak manusia keluarga sarung itu. Ya. Walaupun memang sekarang jin tetap ada, setan ada. Hari jin mending masih suka ada yang ikut ibadah seperti kita. Tapi lah setan ada ya. Nah makanya setan bedegok. Maka suka ada istilah sabagur-bagur setan saja hanya jelema kadir kumaha jahat eta ukuran setan bukan bagur. Makanya setan mah bagaimanapun terpengaruh. Contoh godaan setan dalam kehidupan sehari-hari. Suka ada istilah anu maut marakayangan cuma tong dak dibobodok. Nu maut mah sepet aku jajan cari yang dikutu. Semua di sana. Kok mau diberesin si kopi suruh tuh naon gitu berulang. Ya. Nu maut mah geus malih deui mah. Yang dia butuhkan untuk yang meninggal itu akhirnya kalau seperti marakayangan ya karena setan itu, karena manusia lahir setan itu lahir, dia tatang lahir setan tatangnya ayah, tatang maut setan ngomong sehingga dia tahu terkenalnya udah biografi ya, kata ko sa kayo makasulupan itambang lahirnya kenapa apa ya mereka jin setan dari kakak arah-arah manusia kemana ayat itu membangun usaha kalaluati harus bertahun bro atau itu dari mana itu jauh ayat ada ngadogi sukuhan cikopi dia kerakan kayak dari dia cikopi musuh tuh biru hitam dituntutkan sekarang itu ya contoh ya di mana tempat tinggal saya di belakang itu banyak sawah saya sering mandi. Nah kebiasaan tradisi dulu itu suka pakai suci tidak di rumah saja terus saya ditanya mah areta di mana anggo dari istri ayah itu dari istri terus saya ditanya ayah itu dari istri kamu dari korin nggak ayah itu di kosong kamu dina ayah lagi kok di mana di bokok itu mah daripada ketemu ke abdi enak amunnya dari itu dari istri ayah aku nawan dari pareng geus gede ketika keluar mau gawean atuh dari istri ya apa kudu kene ngagobah-gobah kudu kene ngagobah pikir
manusia itu diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Kalau kita susumpuh sesajen kada isi, berarti orang merendahkan diri kita sendiri. Sudah kita menerima kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Itu kan logikanya. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat musyrik. Berbuat musyrik ataupun berbuat syirik. Nah, dalam syirik ini sendiri ada dua kategori. Syirik kopi dan syirik yang zahir, yang nyata. Syirik yang nyata itu ya tadi seperti kita misalnya bersesajen, nyembah kuburan, ya, kapal negara itu syirik yang nyata. Nah, sekarang syirik yang hobi, yang samar, itu susah. Ya seperti yang dulu saya pernah sampaikan. TRT ayeuna ngeureut tahu, terus itu hipuk, ya, besok kantor besok ya. Kita tahu itu belah, kita belahnya kunaon? Belahnya ku Allah. Sababiah atar. Kalau kita udah melakukan ini bulan yang besok, kita udah syirik. Allah. Aduh, untung dia liur dia bos kado, cabur dia syirik. Kita kehidupan sehari-hari sering kita melakukan syirik. Kalau mau tentu alhamdulillah sababiah nak sekadon tapi jadi jangan utama adanya hati. Tetap itu dari Allah. Tapi tidak sedikit manusia kadang-kadang lupa. Misalnya Haji Arif ngasih uang ke Adam, ngasih pertolongan. Adam menerima. Kang Ari amun ke aing mundur urang di bawah ada lah sirik juga. Harusnya bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberkahi saya untuk menyalurkan rezeki ini. Jadi yang memberi itu bersyukur karena aku percaya sama Allah. Lain orang mau jadi tulungan urama, mainnya mau bisa jadi menulungan malah Haji Ari. Allah menulungan cuma melalui Haji Ari. Tidak sedikit. Wah kemarin saya, alhamdulillah, tapi jangan disebut-sebut ya. Karena kita di Lebak Kasar itu orang lain yang disebut-sebut ya. Kemarin saya udah ngomong ke panti asuhan ini, hari di mana? Amal ibadah sedekah jangan diketahui oleh orang lain. Dalam peribahasa agama sendiri, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan. Justru yang paling lebih parah lagi, sindikat narkoba. Awas tuh, kamu ini pegang barang. Jangankan orang lain, ibu jari sendiri pun jangan tahu bayar ibu jari. Lalu tadi makan tangan. Ya, ini ibu jari lebih parah. Ketika itu saya mengambil barang di bebek berat. Kebetulan orangnya satu itu sama istrinya, sampai orang Makassar. Itu. Jangan tahu ibu jari karena ibu jari. Sampai itu nggak enak kemana itu adalah perbuatan syirik yang sangat kadang kita tidak terasa. Bahaya dalam kehidupan sehari-hari.
Maka dari itu, contoh misalnya di media sosial, aduh, dipostingin makan siang di sini, menu difoto, tanpa sadar dia udah dia. Makanya sobat-sobat kalian jangan sekali-kali memfoto-foto makanan atau apa di media sosial. Karena itu tanpa sadar kita itu sudah berbuat jelek. Kelihatannya seperti wajar ya. Kayak seperti. Kedua, dampaknya apa? Kesian bagi anu tuh aku kan saukur langkah cium benernya pengalaman makanya. Sedangkan dalam hukum sendiri kita itu tidak boleh sampai membuat kabita batu. Bahkan kalau kita mau apik mau bersih, anu dagang durian gitu terutama Nabi kita kemarin gitu. Iya, karena kabita kan jangan itu. Aku mah di rumah ayeuna masak anu ngaranna seungit. Kakakna teh digare. Bahaya kepada. Dan satu ini yang mau saya sampaikan untuk menjaga keapikan. Hati-hati makan dan minum. Di pasar dia matinya bukan mati dengan memenuhi syarat. Syarat patokannya adalah tenggorokan dan urat kaki lorong. Ada paena ke pae di natong. Ya, berarti kita makan apa? Makan bangkai. Mata kunaon orang hese narima ilmu itu ya. Ya karena darah kita mesti apa? Bahkan mertua saya, ya, dia waktu itu lagi merehab masjid, yang mana ibu-ibu tetangga semua pada masak untuk jam kerja. Nah, ibu mertua saya itu mau mandi, nah dodok cari harus tanya, dina hawu, ditanya, eta suruh di mana? Dina bongkaran masjid, bu. Karena apa? Walaupun itu cuma sampah, selalu gak datang. Kita minta izinnya ke sana. Ya, minta izinnya semua aja ke sana. Lu bukan salah, mesti manusia lain. Ya. Dan satu lagi makan lokasi, mertua sama nanti. Ditanya dulu, yang kasih di mana? Dia mereka di abur atau di kanan? Di abur, iya. Karena dia ngacak-ngacak sama kurang. Dia ngomong kan, ayah izin ke, izin ke bersama. Nah, ini. Atau tulang orang-orang biasanya narik-nariman ilmu dan apa tuh ada. Mata ulama dulu cuma dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ulama aja belum berdoa apa sudah. Saya tenang dulu sama Quran ya. Itu. Dan yang satu yang terakhir saya katakan, jangan terlalu banyak berpindah biro, jangan terlalu banyak berdoa. Karena itu akan memengkeraskan hati. Kalau sudah hati dah keras, saya menerima masukan. Baca. Amun itu saya katakan, katanya teman-teman ini dari
Bahkan dalam dalam hadis Rasul mengatakan di akhir zaman umatku berpakaian tapi telanjang. Komplit nganggo pakaian, terutama di perempuan. Umatku perempuan, satu kesifat hayatnya udah hilang. Yang kedua berpakaian tapi telanjang. Kedua teknoy perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Jilbab lontong. Tidak, kan ngalamun aja. Berpakaian tapi telanjang. Memperlihatkan lekuk tubuh. Anu acuh. Tiga pasang gitu kan. Maka untuk tubuh kali. Aja lontong. Ya kami itu dari telanjang. Itu. Dan mungkin sampai di sini dulu, mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua dan juga khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih. Yang dikasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hidup, ada sedikit interaksi boleh ya? Jadi ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, tapi itu tidak banyak. Silakan yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Mana ininya? Abang saya. Apa abang tekan? Ini. Jadi saya menginginkan kesempatan ini itu intinya bahwa kesempatan ini yuk kita alhamdulillah misalnya kita ada pengajian mungkin di hari yang lain tapi benar-benar tetapi sebagai pelajaran mungkin kita 4 tahun ke depan mungkin biasa buat mungkin saya kita ibadah ya saya asyik mungkin pandiri lah ya serangan ini tadi memang dari Ustaz mengajak saling mengingatkan dan saya mengingatkan ulun bangun benar bukan ya bangun benar ya ini sedang proses belajar semuanya jadi ya kalau ada yang selesai ilmu lah jadi belajar Ustaz dengan bagusnya Ustaz ya, ada yang lain? Dari ibu-ibunya ada pertanyaan? Ya. Ada? Ya. Baiklah, jadi terima kasih sudah hadir. Isok ya. Alhamdulillah dari Mas Tatang sudah memberikan
usianya ya. Apa arti itu nafsu? Jadi nafsu itu bagaimana kita menyaksikannya harus hati-hati karena kalau kita nafsunya ingin berbagi, ingin apa selalu berbaik, alhamdulillah itu nafsu yang baik ya. Tapi nafsu di luar itu harus hati-hati dengan itu. Ada tambahan dari tadi. Terima kasih Pak Mukarram, Pak Ustaz atas alhamdulillah tidak melakukan bahwa tidak sia-sia ya kita berkumpul di sini dapat ilmu karena bagaimanapun kita betul harus saling mengingatkan kebaikan mereka. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di sini, terutama saya pribadi Pak Ustaz. Ya banyak sekali lah, banyak yang harus saya belajar lagi, lebih banyak lagi. Saya belum bisa istiqomah seperti Pak Ustaz datang yang lagi belajar. Karena kita juga menunggu katakan hari ini, menunggu panggilan. Jadi nanti barangkali di acara berikutnya itu harus tetap ya Pak Ustaz harus diisi, kita tuh berkumpul jangan hanya berkumpul makan minum ngobrol dan sebagainya. Ini alhamdulillah ini dapat ilmu. Kadang-kadang kita mau berpengajian itu agak susah. Ya alhamdulillah bisa. Ini kan sambil santai, sambil ngobrol, sambil minum kopi, sambil ya merokok, tapi kita dapat ilmu. Atur nuhun, Pak Ustaz, atur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Suping Teh Tiwi, Ibu Polwan, Ibu Kangerin, atur nuhun sampai tepang deui alhamdulillah. Ini saya sedikit mungkin ada bertanya. Ini kan dalam acara ini saya dengan Mimi ya kebetulan memang kita istilahnya ingin diskusikannya dengan di media supaya keutuhan silaturahim ini makin istilahnya ini bisa dilihat orang. Nah, kan ini saya kan mengupload ini kegiatan ini, jadi supaya data ini supaya lebih utuh karena kalau hanya disimpan di FB saja di WA itu kadang-kadang hilang ya. Tetapi kalau diupload di YouTube, jadi kita ada datanya ya, walaupun kemudian. Apakah ini termasuk dalam dia atau istilahnya apa kira-kira? Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima. Seperti yang tadi katakan pada hari suatu ini dunia. Kita niatnya nopo. Kalau kita niatnya pengen populer, tapi kalau hanya untuk kenangan, untuk kebersamaan kita kebaikan kita, insya Allah itu. Tapi kalau hanya itu, saya pikir jangan sampai hanya itu. Nah, untuk masalah niat ini, kita kan nggak bisa nilai orang. Ya, karena niat itu adalah perbuatan hati. Ya, yang tahu isi hati kita itu cuma Allah. Kita yang punya niat sama Allah yang punya yang tahu. Ya, sekarang kalau upload tapi tujuannya untuk terkenal, jangan resikonya itu. Itu malah bilang kemudahan. Mungkin itu kalau mudah-mudahan bisa diterima. Ya, jadi ungkapan tadi saya kita menyampaikan masalah media karena kita mengupload ke media ini supaya ada bekas kegiatan kita ya, andai kata kita sudah tidak ada mungkin anak cucu kita bisa melihat. Lalu misalnya kita ada sengaja saya karena saya orang musisi ya, jadi saya di entertain, jadi saya menempelkan lagu-lagu ciptaan saya ini di sini. Jadi kebersamaan ini saya membuat lagu sahabat ini untuk bisa dibuatkan senam untuk kita juga ya. Jadi ya biasa. Jadi walaupun bisa pakai gaya tapi ada menanamkan kesedihan sedikit.
Nah ini mungkin lagu ini baru dibikin guide-nya sama saya, dan nantinya sebetulnya mintanya untuk kita yang biasa menyanyi. Nah begitu nanti di akhir mungkin ada Mapika sudah menyiapkan koreonya, nanti untuk sekali di akhir mencairkan suasana ada senam solid, senam solid namanya sahabat kita ya. Yang begitu kita isoman sejenak, dan kita nanti di setelah isoman kita teruskan pembicaraan selanjutnya dengan wacana pertama seperti apa, dan solid Seman Simuni 83 ini nanti mau dibawa kemana, karena yang peduli hanya kita semua ya, bukan hanya saja kita. Ya, terima kasih. Maka disiapkan. Ya. Untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana disiapkan kali ini itu kan tuangan. Senang solidnya naon, Pak? Saya mau nanya deh, senang solidnya naon? Buka. Jawab. Jawabannya yang ku abah. Semuanya jangan. Berarti jawab bukan gua oke temukan. Lain ku abah dengan jawab. Tapi kalau lu Ya.